Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bab 409. Mereka minta pertimbangan Nabi tentang hukum rajam. Ibnu Elsa berkata, Ibnu Syihab Az-Zuhri menuturkan kepadaku, ia mendengar seseorang dari Muzainah dari seorang ulama yang berbicara dengan Said bin Al-Musayyib, bahwa Abu Hurairah berkata kepada mereka bahwa pendeta-pendeta Yahudi berkumpul di Baitul Midras saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Sebelum Rasulullah tiba, salah seorang lelaki yang telah menikah berzina dengan seorang wanita Yahudi yang juga telah menikah. Mereka berkata, bawalah pria dan wanita ini kepada Muhammad, lalu tanyakanlah kepadanya apa hukuman atas mereka berdua, dan beri dia hak untuk mengadilinya. Jika ia menjatuhkan hukuman cambuk dengan tali kepadanya seperti kalian, pasti dia seorang raja dan ikutilah dia. Namun, apabila dia menjatuhkan hukuman rajam kepada mereka, pastilah dia seorang nabi. Maka jagalah apa yang ada pada kalian, agar tidak direbut olehnya. Mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Muhammad, orang ini telah menikah kemudian berzina dengan wanita ini yang juga telah menikah. Adililah mereka berdua dan kami memberikan hak sepenuhnya kepadamu untuk mengadili mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan hingga tiba di tempat pendeta-pendeta mereka di Baitul Midras. Beliau bersabda, wahai orang-orang Yahudi, datangkan kepadaku ulama kalian. Mereka mengirim Abdullah bin Surya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq berkata, beberapa orang Bani Quraisyah berkata kepadaku, selain mendatangkan Abdullah bin Surya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga mendatangkan Abu Yasir bin Ahab dan Waq bin Yahuza. Pendeta-pendeta Yahudi berkata, merekalah ulama kami NG. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang masalah tersebut hingga perkaranya menjadi jelas. Akhirnya, mereka berkata tentang Abdullah bin Surya, orang ini lebih mengerti tentang Taurat daripada ulama-ulama kami yang lain. Ibnu Hisham berkata, dari perkataan beberapa Bani Quraisyah hingga orang ini lebih mengerti tentang Taurat adalah ucapan Ibnu Ishaq, sedangkan yang setelahnya adalah dari untayan kisah sebelumnya. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk berdua bersama Abdullah bin Surya. Abdullah bin Surya adalah orang yang paling dalam ilmunya di antara ulama-ulama Yahudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelidik Abdullah bin Surya dengan beberapa pertanyaan menukik, wahai anak Surya, aku bersumpah kepadamu dengan nama Allah dan dengan hari-hari Allah yang ada di Bani Israel. Tidakkah engkau paham bahwa Allah menetapkan hukuman rajam bagi seorang mushan, lelaki atau perempuan yang telah menikah, yang berzina di dalam Taurat? Abdullah bin Surya menjawab, benar, demi Allah, memang demikian. Ketahuilah wahai Abu Al-Qasim, sesungguhnya orang-orang Yahudi telah tahu bahwa engkau adalah nabi yang diutus, hanya saja mereka dengki padamu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan memerintahkan agar kedua orang yang berbuat zina tersebut dirajam di depan pintu masjid beliau di Bani Han bin Malik bin Najjar. Sesudah peristiwa ini, Abdullah bin Surya kafir dan tidak mengingkari kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Ishaq berkata, lalu Allah yang Maha Mulia menurunkan firman-Nya tentang orang-orang Yahudi tersebut, hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman, dan juga di antara orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu emat suka mendengar berita-berita bohong dan emat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu, yakni mereka mengutus orang yang mereka utus di antara mereka, dan mereka mengingkari, dan mereka menyuruh mereka dengan apa yang mereka suruhkan dengan mengubah hukum dari yang sebenarnya. Kemudian Allah berfirman, mereka merubah perkataan-perkataan Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan, jika diberikan ini, yang sudah diubah-ubah oleh mereka, kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, yakni rajam, maka hati-hatilah. Quran Surah Al-Maidah 41. Ibnu Ishaq berkata,
Muhammad bin Talhah bin Yazid bin Rukanah berkata kepadaku dari Ismail bin Ibrahim dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pelaksanaan hukuman rajam kepada kedua pelaku zina tersebut, lalu mereka berdua dirajam di depan masjid beliau. Ketika laki-laki Yahudi tersebut mulai mendapatkan lemparan batu, ia berdiri menuju wanita yang dia pernah berzina dengannya, kemudian melungkupinya untuk melindunginya hingga akhirnya keduanya meninggal dunia. Demikianlah satu hal yang Allah lakukan bagi Rasulnya dalam melaksanakan hukuman zina terhadap kedua orang tersebut. Ibnu Ishaq berkata, Syalib bin Kaisan berkata kepadaku dari Nafi, bekas budak Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, pada saat orang-orang Yahudi menyerahkan putusan hukum mereka berdua kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyuruh mereka kepada Taurat, dan salah seorang dari pendeta mereka duduk membaca Taurat sambil menutup ayat tentang hukuman rajam dengan tangannya. Kemudian Abdullah bin Salam memukul tangan pendeta tadi. Abdullah bin Salam berkata, wahai Rasulullah, inilah ayat tentang hukuman rajam. Namun ia menolak membacakannya kepadamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, sungguh celaka kalian wahai orang-orang Yahudi, mengapa kalian meninggalkan hukum Allah, padahal itu berada di tangan kalian? Mereka menjawab, demi Allah, awalnya hukuman rajam diberlakukan pada kami, hingga pada suatu hari orang Musan yang berasal dari keluarga istana dan kalangan terhormat berbuat zina. Raja melarang pemberlakukan hukuman rajam terhadapnya. Kemudian ada seseorang berzina sesudah keluarga istana tersebut. Raja bermaksud merajamnya, hanya saja orang-orang Yahudi berkata, demi Allah, tidak mungkin ini bisa dilakukan. Apabila engkau mau merajam orang ini, maka hendaknya engkau juga merajam orang dari keluarga istana yang berzina. Selesai mengatakan itu kepada rajanya, mereka menyelenggarakan rapat, dengan hasil kesepakatan mengganti hukuman rajam dengan hukuman cambuk, dan mereka meninggalkan hukuman rajam dan penerapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika demikian, maka akulah orang yang pertama kali menghidupkan hukum Allah dan kitabnya serta penerapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta keduanya dihukum rajam di depan masjid beliau. Abdullah bin Umar berkata, aku ikut serta merajam kedua orang pezina tersebut.